Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengupas salah satu di antara perbedaan ulama dalam kegiatan salat kita, yaitu bacaan basmalah ketika salat jahriyah. Apakah bacaan basmalah ketika sholat jahriyah itu dikeraskan ataukah dipelankan? Khilaf yang masyhur, perbedaan pendapat yang cukup masyhur di tengah masyarakat. Ada sebagian yang bisa menyikapinya dengan dewasa, meskipun ada juga yang kurang dewasa dalam menyikapinya. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 93. Poin yang keempat dari fikih bacaan basmalah, hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Pembahasan mengenai status basmalah, apakah bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak, berbeda dengan pembahasan mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Jadi bedakan dua hal ini ya. Ketika kita membahas tentang apakah basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, itu khilaf dari sisi hukum qiraah. Apakah ketika sholat jahriyah basmalah itu dikeraskan? Ini khilaf dari sudut pandang fikih dalam kegiatan sholat. Dan itu dua jalur yang berbeda. Karena ada sebagian orang yang dia tidak bisa membedakan dua khilaf ini, sehingga membuat pernyataan yang aneh. Saya mendengar langsung orang yang mengatakan seperti ini ya. Ya mohon maaf kalau ini sedikit menyinggung sedikit menyinggung sosok tertentu. Jadi Imam Saudi itu aneh, komentar dia, Imam Saudi itu aneh. Dia tidak komitmen dengan pendapatnya. Karena dalam Mushaf Madinah, basmalah itu ayat pertama di surat Al-Fatihah. Sehingga di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada nomor ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin nomor ayat 2 dan begitu seterusnya. Tapi di saat ngimami baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, kenapa basmalah tidak dikeraskan? Nah, itu kan tidak konsisten dengan pendapatnya. Yang di sini mengatakan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Di sini dia mengatakan bahasanya ketika sholat jahriyah basmalah itu tidak dikeraskan oleh imam. Ini kan tidak konsisten dengan pendapatnya, saling kontradiktif. Ini komentar orang itu. Nah, komentar ini sebenarnya berangkat dari kesalahpahaman beliau, karena tidak membedakan antara khilaf di jalur A dengan khilaf di jalur B. Sehingga kita perlu memahami bahwa perbedaan pendapat di sini ada dua jalur yang berbeda tentang status basmalah. Pertama adalah perbedaan pendapat dalam masalah qiraah. Dalam ilmu qiraah, ulama berbeda pendapat. Apakah basmalah yang kemarin sudah kita singgung ya? Apakah basmalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ada sebagian yang mengatakan itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan itu ayat pertama dari semua surat dalam Al-Quran kecuali At-Taubah. Dan ada yang mengatakan
basmalah bukan ayat pertama di surat apapun, baik Al-Fatihah maupun surat yang lainnya. Namun basmalah adalah ayat tersendiri ya, yang ditulis oleh para sahabat dan dia dijadikan sebagai fawasilus suwar, sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Dan ini khilaf dalam masalah qiraah. Kemudian ada khilaf dalam masalah fikih. Ini khilaf dalam masalah fikih ibadah. Apakah basmalah dikeraskan ketika sholat jahriyah? Kalau sholat sirriyah jelas pelan ya, sebagaimana surat Al-Fatihah juga dibaca pelan. Kita bahas di sholat jahriyah. Apakah basmalah dikeraskan ketika sholat jahriyah ataukah dipelankan? Ini khilaf dalam masalah fikih. Sehingga ada khilaf dalam masalah qiraah, ada khilaf dalam masalah fikih. Kalau dicampur-campur, nanti jadinya tidak nggak konsisten, tidak sejalan gitu ya, nggak matching. Di posisi ini khilaf dalam masalah qiraah, di posisi ini khilaf dalam masalah ibadah. Makanya muncul kritikan seperti tadi. Apalagi kritikan itu juga didasari karena semangat benci orang Arab ya, atau benci Saudi yang barangkali sekarang sedang digalakkan oleh sebagian orang, dan kita juga nggak tahu apalah alasan dia begitu benci dengan kelompok tertentu atau dengan negara tertentu. Dia punya pengalaman pahit apa dengan negara itu. Baik, akhirnya seolah-olah bahwasanya ini salah satu di antara bukti kalau ulama di sana tidak punya kemampuan ilmiah yang seperti yang mereka inginkan. Padahal sebenarnya kritikan itu berangkat dari ketidaktahuan dia dalam membedakan dua khilaf ini. Ada khilaf dari sisi qiraah dan ada khilaf dari sisi fikih ibadah. Baik. Kita kembali ke buku tafsir salat. Pembahasan mengenai status basmalah, apakah bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak, ini masuk dalam ranah kajian seputar ilmu qiraah, yaitu ilmu yang mengkaji validitas teks dalam Al-Quran dan bagaimana cara membacanya dengan benar, kemudian apakah ini masuk dalam ayat di surat A, surat B ataukah tidak. Itu dibahas dalam ranah fikih, disiplin ilmu qiraah. Dibahas dalam disiplin ilmu qiraah. Sementara pembahasan mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah, ini dibahas dalam disiplin ilmu fikih. Dan itu dua hal yang berbeda. Sehingga bisa jadi dalam ilmu qiraah, saya mengambil pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim menurut qiraah Hafiz an Asim, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama surat Al-Fatihah. Tapi dalam penerapan fikihnya, kita mengambil pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tidak dikeraskan, tapi dipelankan. Sah-sah saja. Karena dalam hal ini, kita mendudukkan khilaf di posisi masing-masing. Di sini ranah ilmu qiraah, di sini ranah ilmu fikih. Sehingga bisa saja ada orang yang berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Namun di saat yang sama, dia membaca basmalah dengan suara pelan ketika sholat jahriyah. Baik. Selanjutnya kita akan melihat ada 3 hadis yang dijadikan acuan dalam masalah ini. Acuan tentang apakah basmalah itu dikeraskan ataukah dipelankan. Pertama adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Muttafaqun alaih.
Kata Anas bin Malik bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka mengawali bacaan salatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam redaksi riwayat Muslim disebutkan kalimat la yadhkurun, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha, baik di awal bacaan surat Al-Fatihah maupun di akhir bacaan surat Al-Fatihah. Sehingga apa yang diceritakan oleh Anas ini adalah sesuai dengan apa yang dia dengar ketika beliau radhiyallahu anhu bermakmum di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dalam riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni, Anas mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Aku sholat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan Utsman. Dan mereka tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita punya dua riwayat. Yang pertama, muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Saya kira sebagai orang awam dalam masalah hadis, kita akan menilai ini pasti hadis yang valid, hadis yang sahih. Kemudian kita juga punya riwayat Muslim, di mana Anas mengatakan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita punya riwayat dari Imam Ahmad, Ad-Daruqutni. Jika kita mensahihkan riwayat yang ketiga ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di mana riwayat yang ketiga mengatakan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak mengeraskan. Artinya mereka membaca, tapi tidak dikeraskan. Sehingga bisa kita jadikan ini saling menafsirkan. Maka makna pernyataan Anas dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar membuka salatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya adalah mereka tidak mengeraskan basmalah, ya, meskipun mereka membacanya, tapi tidak keras. Dan Anas tidak mendengar itu. Sehingga yang terdengar adalah bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Anas mengatakan mereka membuka salatnya dengan bacaan Alhamdulillah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu yaftatihu as-salata bit-takbir wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin." Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan beliau mulai mengeraskan bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tahu Aisyah radhiyallahu anha ketika sebagai makmum tentu saja beliau berada di belakang. Kenapa kok di belakang? Wanita. Dan saf wanita berada di belakang. Jaraknya berapa, Pak? Sehingga kita bisa mengukur kira-kira berapa frekuensi suara Nabi SAW di Masjid Nabawi. Ya nggak perlu seperti itu ya. Yang jelas Aisyah sudah menegaskan bahwa Nabi SAW ketika mulai mengeraskan bacaan salatnya, beliau mulai dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga Aisyah tidak mendengar basmalah. Hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Hadis yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nu'aim Al-Mujmir, seorang ulama tabi'in, beliau menceritakan. Nu'aim Al-Mujmir termasuk di antara muridnya Abu Hurairah. Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an. Aku salat
di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, namun keabsahannya diperselisihkan oleh ulama. Baik. Berangkat dari 3 hadis inilah kemudian ulama berbeda pendapat. Ulama beda pendapat, sebenarnya basmalah itu dikeraskan ataukah dipelankan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Pendapat pertama mengatakan, dianjurkan untuk mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Mohon maaf, kalimatnya dianjurkan, bukan diwajibkan. Saya tidak menjumpai ada ulama yang mengatakan, kalau misalnya Anda menjumpai silahkan nanti dilaporkan ke saya. Mungkin nanti bisa di WA ke nomor ANB channel. Saya tidak menjumpai ada ulama yang mengatakan bahwa siapa yang tidak mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah, sholatnya batal. Kalau Anda menjumpai itu, sekali lagi silahkan nanti disampaikan ke kami. Semoga menjadi tambahan referensi bagi kami dalam belajar. Maksimal yang kami ketahui menurut pendapat yang mengeraskan bacaan basmalah adalah bahwasanya mengeraskan bacaan basmalah itu sifatnya hanya dianjurkan. Dianjurkan untuk mengeraskan bacaan basmalah. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang sepemahaman dengan beliau berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi kita baca. Pendapat kedua, tidak dianjurkan mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Basmalah tetap dibaca namun sir, pelan. Ini merupakan pendapat Khulafaur Rasyidin sebagaimana riwayat Anas bin Malik. Ada orang yang bertanya begini, Anas kenapa nggak cerita tentang Ali? Di sini yang beliau sebutkan adalah beliau sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kok Ali nggak ada? Barangkali Ali mengeraskan basmalah, tapi Anas nggak cerita. Barangkali seperti itu. Tayyib. Jawabannya seperti yang kita tahu bahwa para ulama, mereka atau para sahabat ketika mereka sholat itu diimami oleh Khulafaur Rasyidin. Ketika mereka jadi khalifah, mereka yang imami. Dan pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu pindah. Beliau tidak di Madinah, tapi di Kufah, di Irak. Sementara Anas bercerita Khulafaur Rasyidin yang ngimami di Madinah. Sehingga bisa jadi Anas tidak menjadi makmumnya Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau menjadi makmum para Khulafaur Rasyidin 3 yang pertama. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, kemudian pusat pemerintahan Ali itu berada di kota yang lain, ya. Bukan di Madinah, sehingga dengan alasan ini barangkali Anas tidak cerita ketika beliau sholat di belakang Ali bin Abi Thalib, atau barangkali beliau tidak sholat di belakang Ali bin Abi Thalib ketika Ali jadi imam. Baik, kita lanjutkan. Jadi bacaan basmalah dibaca sir, pelan, dan ini pendapat Khulafaur Rasyidin sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, dan Ibnul Mundhir menyebutkan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Dalil pendapat ini adalah hadis Anas dan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma yang tadi sudah kita baca, ya. Tayyib. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, bahwasanya masalah keras dan pelan bacaan basmalah itu sifatnya pilihan. Artinya orang boleh milih, mau keras silahkan, mau pelan juga silahkan. Boleh milih antara keras dan pelan. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahuyah dan pendapat Ibnu Hazm.
Pendapat ini pendapat ini hendak menggabungkan semua dalil di atas dengan menyatakan bahasanya Abu Hurairah hadisnya sahih, kemudian hadis Anas jelas sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis Aisyah juga sahih. Maka ini menunjukkan boleh di situ memilih antara dikeraskan maupun dipelankan. Dan di sini saya memberikan tarjih ringan bahwa pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua, bahwa yang lebih sesuai sunnah dalam sholat jahriyah, basmalah dibaca pelan dan tidak dikeraskan. Dan praktek itu sejalan dengan keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Sementara apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pertama sebagian ulama menilai hadisnya dhaif. Ya. Dan kalau kita tetap menghargai hadis itu sahih, maka kemungkinannya apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau salat kemudian beliau mengeraskan bacaan basmalah, kita bawa pada masalah pendidikan, pada masalah pengajaran. Artinya apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika itu sedang mengajarkan kepada masyarakat bahwa seperti ini loh salat. Salat itu ada bacaan basmalahnya sebelum membaca Al-Fatihah. Maka wajar jika kemudian beliau mengeraskan bacaan basmalah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengeraskan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya dikerasin oleh Ibnu Abbas. Lah, ini kan tidak apa ya? Tidak seperti biasanya. Kok aneh ini dikerasin? Kemudian selesai sholat, Ibnu Abbas menyampaikan, saya sholat sebagaimana Rasulullah SAW sholat. Artinya beliau hanya menjelaskan unsur-unsurnya. Ada ini, ada ini, ada ini. Termasuk doa-doanya dikerasin oleh Ibnu Abbas. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu selesai sholat, beliau menyampaikan kepada makmumnya, ya, seperti inilah sholatnya Nabi SAW. Dan aku mengerjakannya persis sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka ada kemungkinan besar bahasanya maksud beliau mengeraskan basmalah adalah dalam rangka untuk mengajarkan kepada makmum seperti ini cara sholatnya Nabi SAW. Baik. Itu yang kami jadikan sebagai pertimbangan sehingga basmalah dalam sholat jahriyah dibaca pelan dan tidak dibaca keras. Dengan tetap menghormati pendapat para ulama yang lain yang mereka mengatakan bahwa basmalah dibaca keras dan tidak dipelankan. Wa ala kullin, dan apapun itu, perbedaan ini hanya masalah perbedaan afdoliyah. Bukan masalah sah dan batal. Sekali lagi kami ulang, bahwa perbedaan ini adalah perbedaan afdoliyah. Yang lebih afdol itu bacaan basmalah dikeraskan ataukah dipelankan. Bukan kalau bacaan basmalahnya pelan kamu batal. Ya. Dan ada sebagian orang yang seperti itu. Imamnya baca basmalahnya pelan, dia nggak mau bermakmum. Terus batalin sholat sendiri. Padahal ini hanya dalam masalah afdaliyah. Dan kalau kita lihat praktek di masyarakat, jadi saya ini hanya penilaian umum ya. Saya melihat masalah kedewasaan ketika menghadapi khilaf ya. Mereka yang berpendapat bacaan basmalah dipelankan,
menjumpai imam yang bacaan basmalahnya dikeraskan, santai saja. Santai saja. Artinya enggak kemudian gusar, tidak terus bingung atau muncul perasaan jengkel. Gitu. Namun seharusnya ini kan disikapi sebaliknya ya. Mereka yang berpendapat bahwasanya basmalah itu dikeraskan, ketika ada imam yang bacaan basmalahnya dipelankan, ya seharusnya kedepankan dong sikap dewasa. Jangan terus, wah sakit hati, sholat sambil sakit hati. Imamnya beda mazhab dengan saya. Imamnya orang beda ormas dengan saya. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia sakit hati karena imamnya tidak mengeraskan bacaan basmalah. Nah ini saya kira sikap yang kurang dewasa dalam menghadapi khilaf. Ya. Yang ini bisa lebih dewasa, seharusnya ini juga bisa lebih dewasa. Hal yang sama juga dalam masalah kunut ya. Perbedaan-perbedaan yang mencolok kan di titik-titik seperti itu. Nah penilaian kasar saja. Ada rombongan bis ya. Ini penilaian umum. Ada rombongan bis mau ziarah wali. Mampir di masjid kampung saya. Dan kampung saya masjid itu di hari Jumat tidak kunut. Masjidnya pinggir jalan besar ya. Jalan Dendels. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu jalan Dendels. Di sepanjang Pantura. Mampir di situ, sholat subuh. Imamnya tidak kunut, bubar itu jamaah. Jamaah satu bis tadi bubar. Terus buat sholat sendiri di belakang. Ya akhirnya masyarakat terus merasa kaget heran. Duh ini ngapain bubar? Ya terus ya muncul kemudian desas komentar sholatnya nggak sah dan seterusnya. Dan ini kan sikap yang ya kurang dewasa. Meskipun kita anggap ya itu kan kesalahan orang awam Pak, tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Betul sekali. Sehingga apa yang kami sampaikan ini hanya ya sebatas menyampaikan satu realita yang pernah kita lihat, bahwa kedewasaan dalam menghadapi khilaf itu penting. Ya, ketika kita mendapatkan seorang imam yang kunut, ya kita dewasa. Ya, beliau punya pendapat seperti itu, ya silahkan kunut. Saya nggak kunut. Ya. Saya nggak kunut. Sehingga tidak perlu terus sakit hati, lirik-lirikan. Kok ini samping saya nggak kunut? Loh kok imamnya kunut? Nggak perlu seperti itu. Karena ini khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang masing-masing punya sisi pendukung. Sehingga tidak perlu dijadikan sebagai titik perpecahan antara satu ormas dengan ormas yang lain. Mari masing-masing mengedepankan sikap kedewasaan. Dan tuduhan-tuduhan misalnya klaim tidak ilmiah dan seterusnya ya kita singkirkan sejenak agar tidak semakin memperkeruh suasana di masyarakat. Ya. Karena realita perbedaan itu ada. Tapi kemudian perbedaan itu lalu disikapi dengan cara menuding satu yang lain. Oh ini suka misalnya menyudutkan, suka mengkafirkan atau terus benih-benih terorisme. Wah, ini ngapain tuding-tudingan kayak gitu? Baik. Taib jamaah. Jadi ini saya bahas agak panjang ya tentang masalah khilaf basmalah. Mengingat ini salah satu di antara titik perbedaan yang ada di banyak masjid dan itu menjadi titik sengketa. Di sebagian masjid sehingga ada jamaah yang kadang tegang dengan jamaah yang lain gara-gara masalah mengeraskan basmalah. Dan masih banyak titik perbedaan yang lain yang kadang jadi titik sengketa. Muaranya tadi kurang dewasa dalam memandang perbedaan pendapat. Misalnya iktidal bersedekap. Ada yang iktidal tangannya dilepas. Terus komentar. Atau misalnya yang lain, kunut misalnya.
Ada yang kunut, ada yang tidak. Selesai sholat, jamaah yang kunut ngelirik yang nggak kunut. Dilihatin, wah penampilannya kayak gini ya, makanya dia nggak kunut. Tuh, kenapa harus ada kecurigaan? Kunut dan nggak kunut bedaan pendapat. Atau misalnya turun sujud, ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini kan pernah cerita. Ada diskusi ringan, tapi kemudian keduanya jadi emosi, akhirnya tegang. Sampai salah satunya berkomentar yang sangat nggak pantas gitu ya. Diskusi ringan tentang masalah turun sujud itu tangan dulu atau lutut dulu. Awalnya ringan di masjid. Akhirnya mereka saling tegang, marah sampai ya gontok-gontokan. Terus salah satunya mengatakan, kalau nanti sampai aku lihat kamu turun sujud pakai tangan dulu, tak patahkan tanganmu. Wah, sampai kalimat seperti itu. Akhirnya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini menulis satu risalah khusus ketika melihat realita itu. Ini di Mesir ya, di Mesir. Beliau menulis satu risalah khusus tentang turun sujud itu yang benar tangan dulu ataukah lutut dulu. Dan itu juga yang kami jadikan sebagai referensi ketika menulis buku tafsir salat. Termasuk juga ketika tasyahud. Ada jari yang digerakkan dan ada yang diam. Ini juga masuk ranah khilaf. Ada yang digerakkan, ada yang diam. Nah, kemudian kadang yang tidak tahu melihat sampingnya kok digerakkan, nanti selesai sholat dilihatin. Ini siapa ini orang? Dilihatin ya. Muncul kecurigaan. Ini alirannya apa? Baik. Semoga dengan belajar dan terus belajar, kita semakin membuka cakrawala kita, sehingga jangan sampai kita mengingkari, ya, jangan sampai kita mengingkari orang yang melakukan praktek amalan yang karena kita tidak tahu, ya, bisa jadi itu bagian dari sunnah, kemudian kita mencurigainya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sholat di samping seorang sahabat. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Umar juga membaca Quran. Sahabat ini baca Quran. Tapi redaksinya ada yang beda. Selesai sholat, Umar radhiyallahu anhu langsung mengatakan, akan aku laporkan sholatmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdua datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, dia membaca yang bukan Quran. Menurut Umar. Karena beliau tidak tahu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa yang kamu baca wahai Umar? Saya membacanya kalimatnya seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakadha unzil. Ya seperti ini Quran yang diturunkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Anda, apa yang Anda baca? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat satunya. Kemudian beliau membaca, yang itu beda, ada sedikit beda redaksi dengan Umar. Dan beliau mengatakan, hakadha unzil, seperti ini pula Al-Quran yang diturunkan. Sehingga ini di Al-Quran teks ini maupun teks ini dua-duanya diturunkan oleh Allah. Nah, ketika orang tidak tahu, kadang muncul ketegangan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini sebagai muqaddimah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca tafsir basmalah. Ya. Tafsir basmalah di sini hanya tafsir ringan, sehingga ketika kita memahami itu tidak terlalu memberatkan bagi kita untuk muncul perenungan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama
pertama mencapai 6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, pada saat berjamaah, kita mendapati imam itu pada saat sedang membaca surah pendek. Itu makmum seperti apa Ustaz? Apakah harus membaca Al-Fatihah sendiri atau langsung mengikuti imam, dengarkan imam? Baik. Cukup Ibu. Terus satu lagi Ustaz, satu rakaatnya itu bagi jamaah yang masuk itu dihitung dari mana Ustaz? Rukuknya imam, mengikuti ruku imam itu dapat satu rakaat, atau mengikuti Al-Fatihahnya imam baru di satu rakaat. Karena ada Ustaz tuh yang saya dengar dari ceramah beliau, kalau kita tidak mengikuti Al-Fatihah imam dari awal, berarti sholat kita tidak dihitung satu rakaat, gitu Ustaz. Baik. Mohon penjelasannya. Baik. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat jamaah dan kita menjumpai imam sedang membaca surat pendek, apakah kita takbiratul ihram langsung diam ataukah membaca Al-Fatihah? Dan kita bicara untuk sholat jahriyah ya. Kalau sholat sirriyah jelas semuanya membaca. Wallahu ta'ala alam. Perbedaan pendapat ini nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala tentang hukum apakah makmum harus membaca surat Al-Fatihah ataukah tidak. Dan ada khilaf di sana, dan pendapat yang lebih mendekati adalah saya memberikan tarjih bahwa pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah makmum cukup mendengar. Karena apa manfaatnya imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaan, sementara makmumnya membaca sendiri-sendiri. Sehingga imam mengeraskan, makmum semuanya membaca Al-Fatihah. Berarti manfaat mengeraskan itu tidak akan ada pengaruhnya ketika makmumnya membaca sendiri-sendiri. Wallahu a'lam, itu salah satu pertimbangan kenapa saya memilih pendapat yang mengatakan bahwa di situ jamaah atau makmum cukup mendengar bacaan imam untuk sholat jahriyah. Kemudian yang kedua, yang disebut mendapatkan satu rakaat bersama imam itu batasannya apa? Apakah menjumpai Al-Fatihah ataukah bisa mengejar tumakninah rukuk bersama imam? Ada juga khilaf ulama dalam masalah ini ya. Ada khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Dan khilaf ini cukup masyhur di masyarakat. Namun pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang kedua. Dengan dalil sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakrah, ini bukan Abu Bakar ya. Abu Bakrah Al-Ansari. Kalau Abu Bakar At-Taimi. Kalau Abu Bakrah Al-Ansari. Abu Bakar At-Tamimi. Kalau Abu Bakrah Al-Ansari. Sahabat Abu Bakrah, beliau pernah mengejar Nabi SAW yang sedang ruku. Jadi beliau masuk masjid sambil sedikit lari begitu. Kemudian begitu beliau masuk langsung takbiratul ihram. Terus maju sambil posisi ruku ke shaf. Sampai akhirnya beliau dapat shaf. Sehingga ruku bersama makmum yang lain. Kemudian Nabi SAW i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Lalu Abu Bakrah
ikut i'tidal. Selesai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang tadi gedebak-gedebuk, gitu ya? Gedebak-gedebuk apa ya? Yang bikin gaduh, karena beliau sempat lari. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Kalimatnya seperti ini ya. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat bagimu. Nah, di kalimat ini wala ta'ud ada dua cara baca. Yang pertama dibaca ta'ud. Dibaca ta'ud. Jangan kau ulangi. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat untukmu, tapi jangan diulangi kayak gini lagi ya. Karena nggak boleh lari-lari ketika mengejar sholat. Nanti ngos-ngosan jadinya. Dan Nabi SAW perintahkan, kalaupun kita dengar qomat dalam posisi kita sedang berjalan menuju masjid, alaikum bisakinati wal waqar. Tetap tenang dan tenang. Jangan buru-buru. Sehingga jangan lari. Nah, ini udah qomat ini. Jangan lari. Bahaya itu. Nanti tidak jatuh. Atau ketika sholat, nanti jadi ngos-ngosan. Nah, sholat sambil ngos-ngosan, tersengal-sengal. Nanti bacanya jadi bisa terputus-putus, nggak karuan. Cara baca yang kedua adalah wala ta'du. Jangan lari. Nah, makanya kenapa kita bisa mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu lari? Karena Nabi SAW melarang beliau untuk lari. Wala ta'du. Jangan lari. Kalau wala ta'ud, jangan diulang. Jangan diulangi lagi yang seperti ini. Karena Abu Bakar gedebak-gedebuk tadi ya. Kalau wala ta'du, jangan lari. Dan secara prinsip ini sejalan. Ya. Secara prinsip dua makna ini sejalan. Baik. Dan dalam riwayat itu Nabi SAW tidak memerintahkan Abu Bakar untuk nambahi 1 rakaat. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar mengejar rukuknya Nabi SAW, lalu beliau dapat 1 rukuk dan dianggap dapat 1 rakaat bersama imam, menunjukkan kalau itu adalah pendapat yang lebih mendekati. Wallahu alam. Dan di buku ini juga saya sebutkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau menjelaskan tentang batasan orang disebut mendapat rukuknya imam atau mendapat 1 rakaat bersama imam. Ya. Ada di takbir ya, sekitar takbir intikal gitu ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan mendapat 1 rukuk bersama imam adalah ketika orang bisa mendapatkan tumakninah imam. Ya, nanti cuman saya lupa di halaman berapa ya. Semoga nanti kita bisa bahas itu insyaallah. Insyaallah ya. Ada pernah saya tulis di buku ini. Nah. Wallahu taala alam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bolehkah imam ketika membaca surat dalam sholat dengan melihat Al-Quran dalam sholat wajib, padahal dalam sholat pandangan mata harus ke tempat sujud? Ini sholat wajib ya. Membaca mushaf dalam sholat wajib. Apakah diperbolehkan? Hukum asalnya pandangan ketika sholat adalah ke arah tempat sujud. Sehingga dia tidak memandang ke tempat yang lain tapi nunduk ke arah tempat sujud. Karena itu pada asalnya membawa mushaf ketika sholat ini akan mengurangi banyak sekali gerakan yang sesuai sunnah.
Di antaranya ya, dia tidak bisa takbiratul ihram secara maksimal. Kalau dia takbiratul ihram sambil membawa mushaf, ini bawa mushaf. Jadi kan dia harus menggenggam mushaf itu. Allahu Akbar. Yang ini tidak terbuka lebar karena dia bawa mushaf. Yang kedua, dia nggak bisa sedekap dengan sempurna, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Karena dia bawa mushaf, sehingga nanti begini. Sedekapnya begini kan. Dia nggak bisa sedekap dengan maksimal. Kemudian yang ketiga, nanti terlalu banyak gerakan. Naruh, kemudian buka lagi, naruh, buka lagi. Baik. Nah, karena alasan ini semuanya, maka sebenarnya tidak dianjurkan untuk bawa mushaf itu kecuali jika ada kebutuhan. Kecuali jika ada kebutuhan. Sehingga pertimbangannya adalah pertimbangan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ada yang diakui dan ada yang tidak diakui. Yang diakui seperti apa, Pak? Saya yang belum hafal Al-Fatihah, maka saya perlu membaca. Baik, ini harus Anda silahkan buka mushaf. Yang tidak diakui, misalnya apa? Biar sholat wajib saya panjang. Sehingga saya pingin, karena hafalan saya sedikit, maka saya sholat dengan baca mushaf. Sholat wajib tidak perlu terlalu panjang. Saya mau baca sholat wajib surat Al-Baqarah. Nabi SAW tidak melakukan itu. Nanti kasihan makmumnya. Ya, Anda cukup membaca surat-surat yang Anda hafal sebisanya. Tapi terlalu pendek. Ya, di-upgrade lah hafalannya ya. Biar makmumnya tidak bosan. Bisa Anda lakukan seperti itu dengan cara cukup menghafal surat-surat pendek dan Anda baca itu di salat wajib. Lain halnya kalau salat sunnah, saya mau qiyamul lail dan saya mau baca panjang, silahkan Anda pakai mushaf ketika Anda nggak hafal. Nah, sehingga ada pertimbangan, ini sangat butuh untuk pakai mushaf, silahkan. Tapi kalau nggak terlalu butuh, seperti salat wajib, ya cukup membaca surat yang dihafal saja agar tidak mengganggu banyak gerakan dalam salat. Wallahu a'lam. Bismillah. Belum lama ini saya disuruh menjadi imam oleh jamaah di musola dekat rumah karena imam rotibnya belum datang. Sebenarnya saya tidak mau karena saya paham yang biasa jadi imam kurang suka dengan pemahaman saya dalam beragama. Tapi jamaah tetap menyuruh saya, Ustadz. Di saat saya sudah ingin takbiratul ihram, datang orang yang biasa jadi imam rawatibnya dan di hadapan jamaah menyuruh mengganti saya dengan orang lain. Bagaimana itu, Ustadz? Baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah dan bersama para sahabat yang lain ya. Beliau menunggu Nabi SAW yang dalam posisi sakit, gak keluar-keluar. Akhirnya setelah Nabi SAW menyuruh, perintahkan Abu Bakar untuk sholat, jadi imam. Akhirnya Abu Bakar jadi imam. Setelah Abu Bakar memulai sholat, ini sudah mulai ya, Nabi SAW datang. Lalu Abu Bakar ingin mundur, tapi Nabi SAW menahan, tetap di situ. Kemudian Nabi SAW duduk di sampingnya Abu Bakar. Sehingga ketika itu Nabi SAW jadi imam, ya, beralih Nabi SAW jadi imam, dan Abu Bakar bermakmum dengan Rasulullah SAW, sementara sahabat bermakmum dengan Abu Bakar. Maka tidak jadi masalah, apalagi ini sholat belum mulai ya. Begitu Anda sudah mau takbiratul ihram, kok imam rotibnya datang, Anda silakan langsung mundur. Apalagi dia ngomong, ya, dia menyampaikan. Kalau Anda tidak mundur, wah mungkin dia sholat sambil dongkol banget gitu ya. Sambil sakit hati, menahan sakit hati ketika sholat tuh, kasihan dia nanti ya. Maka sebaiknya Anda mundur. Biar orang ini maju. Dan kalaupun kejadian itu berulang, Anda mundur biar orang ini maju. Dan gak jadi masalah pergantian seperti ini. Karena sholat belum dimulai. Padahal kasus tadi, dalam kejadian tadi, Abu Bakar sudah mulai sholat. Nabi SAW ketika datang, beliau tetap minta Abu Bakar diam di tempat, tidak mundur,
dan Rasulullah SAW mengambil alih jadi imam. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ustaz, kalau kita sholat subuh menggunakan surat sajadah atau ayat-ayat sajadah itu Ustaz. Terus kita selesai surat tersebut, apakah kita langsung sujud tilawah, berdiri lagi, terus kita baru ruku Ustaz? Gimana itu kaifiahnya? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zadakillahi khirsan. Ya, semoga Allah menambah semangat bagi ibu ya. Kalau kita melaksanakan sholat lalu membaca ayat sajdah, yang ayat sajdah itu berada di ujung surat. Jadi ayat sajdah kan ada yang dia berada di ujung surat. Seperti apa? Surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Itu ayat sajdah. Bagaimana kaifiyahnya? Ada 3 yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, kita membaca surat, membaca ayat sajdah, terus kita sujud. Setelah itu berdiri lagi, membaca surat lanjutannya, terus baru ruku dan seterusnya. Sehingga polanya seperti ini ya. Jadi seperti gelombang. Yang kedua, kita membaca surat, kemudian baca ayat di surat ayat sajdah, kita sujud, terus kita berdiri. Tapi tidak membaca surat yang lain, langsung kita ruku dan seterusnya. Sehingga sujud, terus takbir Allahu Akbar berdiri, langsung Allahu Akbar ruku. Sehingga tidak membaca surat apapun. Yang ketiga adalah kita membaca ayat sajdah, surat yang ada ayat sajdah, di akhir surat kita langsung ruku dan tidak sujud tilawah. Dan semua ini pernah dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bisa pilihan yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga. Wallahu a'lam. Tapi kalau ayat sajdahnya berada di tengah, ya seperti surat Al-Insyiqaq misalnya. Maka begitu masuk ayat sajdah, kita lanjutkan sampai selesai surat baru turun ruku dan sujud. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, dikecilkan volume televisinya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau tanya, bila imam ya sebenarnya tidak membaca kunut ketika dia mengimami jamaah yang memakai kunut, dia berhenti sebentar untuk memberikan kesempatan kepada jamaah untuk melaksanakan kunut. Itu hukumnya gimana Ustaz? Subhanallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan itu salah satu di antara praktek di masyarakat kita, kedewasaan mereka yang nggak kunut. Imam yang tidak kunut, ketika i'tidal yang kedua, beliau memberikan kesempatan bagi yang kunut. Sehingga beliau diam dalam waktu cukup lama, agar yang kunut bisa kunut. Masya Allah. Semoga terjalin harmonis yang baik antara imam dengan jamaah. I'tidal dalam waktu yang lama tidak dilarang. Nabi SAW ketika i'tidal, panjangnya itu seperti ruku, seperti sujud, seperti duduk di antara dua sujud. Sehingga beliau ketika melakukan rukun-rukun dalam sholat itu proporsional. Proporsional artinya gimana? Ruku panjang.
Panjangnya berapa? Nanti kita akan lihat itu ya. Berapa panjangnya rukuk kira-kira yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Rukuk beliau panjang. Kemudian i'tidal panjangnya kurang lebih sama dengan rukuknya. Sujud panjangnya juga kurang lebih sama dengan i'tidalnya. Duduk di antara dua sujud juga panjangnya sama sebagaimana ketika sujud. Sampai dalam hadis riwayat Anas, Nabi SAW ketika duduk di antara dua sujud cukup lama sehingga ada sebagian orang yang komentar, kayaknya Nabi SAW lupa. Ada di buku ini juga saya sebutkan tentang fikih duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, di situ cukup lama Rasulullah SAW melakukannya. Jadi kata Anas bin Malik, فَإِذَا رَفَعُوا مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ketika Nabi SAW bangkit dari sujud, beliau duduk di antara dua sujud, makatha, beliau diam cukup lama. Hatta yaqul al-qail, sampai ada orang yang berkomentar, qad nasiya, Nabi SAW kayaknya lupa. Padahal itu di zaman sahabat loh Pak, bukan di zaman sekarang. Di zaman sekarang orang sujud lama aja mungkin sudah dikomentari, mungkin sudah dikritik. Padahal aslinya itu adalah praktek sujud yang misalnya mau menyesuaikan sunnah, tapi terlalu lama orang sudah komentar, ini kayaknya imamnya lupa, pasti ketiduran waktu sujud. Duduk di antara dua sujud umumnya cepat orang. Anas mempraktekkan itu dalam waktu yang lama dan beliau mengatakan, saya melakukan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu orang ada yang komentar, kayaknya Nabi SAW lupa. Nah, i'tidal lamanya seperti itu. I'tidal dalam waktu yang lama itu membaca apa terus? Kok lama sekali i'tidalnya? Ya diulang-ulang. Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Diulang lagi sehingga bisa lama. Nah, di waktu yang lama itu bisa jadi makmum yang kunut dia sempat menyelesaikan kunutnya, lalu imam baru sujud. Sehingga tidak dilarang dengan praktek seperti itu, karena memang hukum asalnya diperbolehkan untuk beriktidal dalam rentang waktu yang lama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, bagaimana sholat wanita yang bercadar? Apakah cadarnya wajib dibuka? Karena dalam sholat wajah bukan termasuk aurat. Tentang sholat dalam posisi bercadar ya. Apakah cadarnya harus dibuka ketika sholat? Ada tulisan saya tentang itu. Hukum sholat memakai cadar. Al-Buhuti dalam Kasyaful Qina mengatakan, wa yukrahu an tusalliya fi niqabin wa burqa bila hajah. Makruh bagi wanita untuk sholat dengan memakai niqab atau burqa tanpa ada kebutuhan. Sehingga kalau ada kebutuhan hukumnya diperbolehkan. Pertimbangannya adalah ketika tanpa ada kebutuhan ya. Dan para ulama mengatakan diperbolehkan untuk sholat memakai masker jika di situ ada kebutuhan. Dan termasuk di antara pertimbangan kebutuhan adalah orang itu sholat
karena dalam rangka untuk menjaga menjaga dirinya. Ada keterangan dari Ibnu Abdul Bar tentang bagaimana posisi wanita yang sholat di tempat umum. Ibnu Abdul Bar mengatakan, Ajma'u ala anna ala al-mar'ati an takshifa wajhaha fis salati wal ihram. Para ulama sepakat diharuskan bagi wanita untuk membuka wajahnya ketika sholat dan ihram. Wali anna satral wajhi yakhullu bimubasharatil musalli bil jabha wal anf wa yughattil fam. Dan karena menutup wajah itu bisa menyebabkan terhalanginya orang yang sholat sehingga dahi atau hidung tidak menyentuh tanah. Wa yughattil fam, dan menutupi mulut. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Fa in kana li hajatin, lalu kita coba lihat. Namun jika di sana ada kebutuhan, fa in kana li hajah, ada kebutuhan bagi wanita untuk memakai niqab. Kahuduri ajanib, seperti keberadaan lelaki yang bukan mahramnya. Hudul ajanib, sehingga dia sholat di tempat yang ada banyak lelaki. Fala karahata, maka enggak makruh lagi. Dan makruh ketika ada kebutuhan jadinya diperbolehkan. Wa kadzalika ar-rajulu tazulul karahatu fi haqqihi idza ihtaja ila dzalika. Demikian pula bagi lelaki tidak makruh ketika dia butuh untuk memakai tutup mulut. Memakai tutup mulut seperti masker ketika sholat jika dibutuhkan. Ya, misalnya karena COVID, ya, kemudian dia Jumatan atau sholat, lalu dia pakai masker. Para ulama dengan tegas mengatakan, dan ini kata Ibnu Abdul Bar, ajma'u, mereka sepakat, ya. Ibnu Abdul Bar mengatakan ketika dia pakai masker dalam kondisi dibutuhkan, maka tidak makruh. Karena itu wallahu ta'ala alam, ketika wanita sholat di tempat umum atau di masjid yang tabirnya itu tidak terlalu tinggi. Kadang ada masjid yang tabirnya itu pendek, ya, cuman sampai dada, atau kadang bahkan cuman sampai sampai paha, gitu ya. Sehingga makmum imam dan makmum lelaki bisa saling melihat. Maka di posisi ini wanita silahkan pakai niqab. Tapi kalau tabirnya tinggi sehingga tidak kelihatan, wanita nggak kelihatan. Wanita bisa melihat posisi lelaki one way, ya. Wanita bisa melihat posisi lelaki, tapi lelaki tidak bisa melihat posisi wanita. Maka di posisi ini, dalam kondisi ini, wanita boleh membuka niqabnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Bapak. Menanyakan bahwa saya sholat di kan di situ ada dan juga ada. Sebelumnya mohon maaf Bapak, suara Bapak putus-putus. Kami tidak bisa menangkap dengan baik. Bapak bisa cari posisi yang agak jelas suaranya. Ya, halo. Baik, coba dilanjut, Pak. Itu kejadian di rumah kami. Baik, putus, ya.